Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafindra Dias Abigail dengan NIM 23030101004 dari kelas E, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Saya di sini telah membuat PowerPoint tentang penjelasan proyek UAS pemrograman internet, teori dan praktikum. Yang pertama di sini pendahuluan. Latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong peralihan ke e-commerce guna mengatasi keterbatasan toko buku konvensional yang terbatas jangkauannya dan rentan human error. Sebagai solusi, dibangun aplikasi web yang telah saya buat, yakni Diasbooks, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Sistem ini memudahkan pengguna untuk memesan, memberikan ulasan, dan menyimpan wishlist sekaligus membantu administrator dalam mengelola data, memantau stok, dan memverifikasi pesanan secara efisien dan terstruktur. Lalu di sini ada bahasa yang sudah saya gunakan, yaitu PHP. Adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk pengembangan web. Karena bersifat server-side, kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikirim ke browser klien dalam format HTML. Lalu di sini dalam pembangunan sistem ini PHP digunakan sebagai fondasi utama untuk menangani logika bisnis. Seperti yang pertama ada proses autentikasi dan pembedaan hak akses, seperti user atau admin. Yang kedua manajemen data buku, yaitu create, trade, update, dan delete. Yang ketiga pemrosesan transaksi keranjang belanja untuk checkout. Yang keempat pengelolaan fitur interaktif seperti wishlist dan ulasan. Lalu selanjutnya ada penjelasan dan tampilan website. Di sini saya menjelaskan tentang website yang telah saya buat. Penjelasan singkat tema yang sudah saya buat, yakni digitalisasi penjualan buku e-commerce. Aplikasi web Diasbooks ini dirancang untuk mentransformasi operasional toko buku konvensional menjadi platform digital yang modern dan terintegrasi. Fokus utama dari sistem ini adalah yang pertama memudahkan transaksi, memfasilitasi pelanggan untuk mencari, memilih, dan membeli buku secara daring tanpa batasan waktu dan lokasi. Yang kedua, interaksi pengguna. Meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui fitur ulasan dan buku impian. Yang ketiga, efisiensi manajemen. Menyediakan dashboard admin untuk pengelolaan inventaris buku atau juga CRUD. Memverifikasi pesanan, serta pemantauan laporan pendapatan secara real-time dan akurat. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi web, PHP, dan MySQL yang mengutamakan interface yang responsif dan ramah pengguna. Lalu di sini ada beberapa tampilan website yang sudah saya tampilkan, dan di sini beserta penjelasannya. Di sini ada halaman home. Di sini ada dua bagian, di mana yang atas adalah tampilan home saat user belum login, dan yang bawah adalah tampilan home saat user sudah login. Jadi halaman ini adalah interface pertama aplikasi yang menyambut pengunjung dengan desain simpel tapi nyaman dilihat. Seperti yang sudah saya tampilkan di sana. Menampilkan slogan jelajahi dunia lewat membaca dengan latar belakang warna abu-abu yang elegan. Lalu menampilkan buku yang baru ditambahkan dengan label New Arrival. Lalu ada pop-up detail, saat tombol detail diklik muncul pop-up berisi sinopsis dan ulasan pembaca. Jadi si pengunjung hanya bisa membaca ulasan di sini. Lalu perbedaan status login, jika belum login, navbar menampilkan tombol login. Jika mencoba membeli atau menambahkan buku ke wishlist akan diarahkan ke halaman login. Ketika sudah login, navbar menampilkan nama user, badge keranjang, menu wishlist, dan logout. Tombol beli dapat langsung digunakan. Lalu selanjutnya yang kedua ada halaman jenis buku atau buku.php. Di sini halaman pencarian dan eksplorasi produk, yaitu menampilkan fitur pencarian, lalu filter kategori, sidebar di kiri untuk menyaring buku berdasarkan genre, lalu interaksi. User dapat melihat detail buku, menambah keranjang, dan menyimpannya ke wishlist. Lalu halaman keranjang, di sini halaman ini dibagi menjadi dua kolom utama untuk memudahkan proses finalisasi pesanan. Yang kolom kiri itu daftar belanja, menampilkan rincian buku yang akan dibeli, jumlah item, dan lain-lain.
Lalu di kolom kanan ada formulir lengkap untuk data pengiriman, seperti untuk mengisi data kita. Lalu selanjutnya ada halaman history. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat pembelian kita, di mana yang pertama ada tabel transaksi menampilkan tanggal, judul, buku, total harga, dan status. Lalu fitur ulasan pintar, ini hanya terjadinya jika status sudah selesai. Membuka formulir rating bintang dan komentar, itu adalah fitur mengulas. Nah, ketika sudah mengulas, muncul tombol hijau, ulasan saya, klik untuk melihat ulasan Anda sendiri, dengan opsi untuk edit jika ingin mengedit ulasan saya. Lalu bisa menghapus juga ulasan tersebut. Di sini ada halaman wishlist, halaman untuk menyimpan buku impian yang belum siap, mungkin untuk kita beli. Di sini ada tampilan daftar buku favorit ditampilkan dalam bentuk kartu. Di sini aksinya terdapat tombol pintas, beli sekarang, dan tombol hapus jika ingin menghapus dari wishlist. Di sini selanjutnya ada halaman profil pengguna. Nah, di sini kan saya login sudah membuat akun dengan nama saya sendiri, Raffinda Dias Abigail. Di sini gunanya untuk mengelola identitas pengguna. Nah, seperti ini di header profilnya menampilkan foto profil, icon, nama lengkap, email, dan label. Nah, di sini edit biodata juga bisa untuk melengkapi data diri seperti yang belum kita isi, nomor telepon, alamat, kota, dan lain-lain. Keamanannya, fitur untuk mengubah password lama menjadi password baru. Statistiknya di sini ringkasan jumlah transaksi yang pernah dilakukannya tersedia. Lalu di sini ada halaman autentikasi, login dan juga buat akun. Di sini login seperti gambar yang ada di atas itu khusus untuk login, formulir input email dan password untuk masuk ke sistem. Sementara gambar yang di bawah itu untuk registrasi jika kita belum mempunyai akun. Lalu sistem akan memvalidasi dan ketika akses ditolak, maka akan ditolak karena email atau password salah. Lalu di sini halaman logout. Saat tombol logout diklik, script ini akan bekerja secara instan, menghapus sesi. Biasanya jika sesi pengguna sudah habis, maka otomatis akan dihapus demi keamanan akun. Lalu pengalihan otomatis secara langsung mengembalikan pengguna ke halaman login. Serta fitur-fitur khusus member seperti keranjang histori tidak dapat lagi diakses tanpa login ulang. Lalu selanjutnya ada halaman home. Ini di dashboard admin. Pada halaman admin di sini terdiri beberapa pusat kendali control panel gitu. Yang pertama di dashboardnya ini ada kartu statistik menampilkan ringkasan data penting secara real time, yaitu total pendapatan, jumlah pesanan baru, total koleksi buku, dan jumlah member yang terdaftar. Lalu ada tabel ringkasan menampilkan 5 transaksi terakhir yang masuk agar admin bisa melihat aktivitas terbaru tanpa membuka menu laporan. Yang kedua masih di halaman admin, ya ini halaman untuk atur jenis buku. Di sini halaman untuk pengelolaan inventaris jenis buku. Yang pertama ada crude data. Admin memiliki akses penuh untuk menambah buku baru, termasuk upload juga si sampul gambarnya, mengedit informasi jika ada perubahan harga atau stok, dan menghapus buku yang sudah tidak dijual. Lalu bisa monitoring stok. Admin melihat sisa stok setiap buku secara langsung di tabel. Lalu di sini masih di halaman admin, halaman atur pembalian. Fokus data hanya menampilkan daftar transaksi yang berstatus pending. Nah, di sini aksi admin di sini untuk memvalidasi bukti bayar atau data pesanan, lalu mengubah statusnya menjadi lunas atau dikirim pada admin juga. Lalu di sini ada halaman atur history dari admin. Secara keseluruhan datanya berbeda dengan halaman verifikasi. Halaman ini menampilkan semua data transaksi yang pernah terjadi, baik statusnya pending, lunas, dikirim maupun dibatalkan. Fungsinya digunakan untuk merekap penjualan, melihat jejak transaksi lama, atau mencari data pesanan spesifik berdasarkan tanggal nama. Lalu di sini yang terakhir dari tampilan website yang sudah saya buat, di sini ada halaman cetak stroke untuk admin. Di sini halaman output dokumen fisiknya mencakup desain yang minimalis. Ini didesain khusus tanpa navbar atau elemen dekoratif, hanya berisi detail transaksi. Di sini auto print juga. Saat halaman ini diakses lewat tombol laporan, sistem otomatis memicu sebagai printer untuk mencetak nota atau menyimpannya sebagai PDF.
Lalu di sini ada total seluruh kode program dan struktur database yang sudah saya buat. Bisa dilihat di sini ada banyak kode program dan 5 struktur database sesuai dengan aturan project. Lalu di sini saya membuat kelas diagramnya juga. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama ada user to transaction, one to many. Satu user dapat melakukan banyak transaksi. Lalu setiap transaksi pasti dimiliki oleh satu user. Yang kedua ada tabel buku, book to transaction. Di sini one to many juga, satu buku bisa terdapat dalam banyak transaksi. Lalu setiap baris transaksi mencatat pembelian satu jenis buku. Lalu di sini pengguna ke wishlist. Satu user bisa memiliki banyak buku di wishlist. Lalu buku ke wishlist. Satu buku bisa masuk ke dalam wishlist milik banyak pengguna. Lalu di sini ada user ke ulasan. Satu user bisa menulis banyak ulasan. Lalu buku ke review. Satu buku bisa memiliki banyak ulasan dari user yang berbeda. Oke, kali ini kesimpulannya, berdasarkan tahap perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem yang telah dilakukan pada aplikasi Diasbooks, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, telah berhasil dibangun sebuah sistem informasi penjualan buku berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Aplikasi ini mampu mengubah proses bisnis toko buku yang semula konvensional menjadi digital, sehingga jangkauan pemasaran menjadi lebih luas. Yang kedua, fitur-fitur interaktif yang dirancang untuk pengguna seperti keranjang belanja, wishlist, dan manajemen ulasan telah berjalan sesuai fungsinya. Fitur-fitur ini terbukti dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam memilih dan memberikan umpan balik terhadap produk buku baru. Nah, di sini yang terakhir ada halaman administrator berfungsi efektif sebagai pusat kontrol sistem. Admin dapat melakukan pengelolaan data buku atau CRUD, memantau stok, serta memverifikasi status pesanan pelanggan. Selain itu, fitur dashboard yang menyajikan laporan total pendapatan membantu admin dalam memantau performa penjualan secara akurat dan real time. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan masih banyak kekurangan dalam laporan dan PowerPoint yang sudah saya buat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.